Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Ya, salam damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Hingga saat hari ini, Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Ya, Dia adalah Ebenezer, selalu menolong kita dalam segala perkara. Di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan kembali hari Minggu ini, kita percaya hidup kita berkemenangan. Haleluya. Walaupun tantangan sangat berat, rintangan juga ada, godaan juga cukup banyak, selama masih kita bernafas di dunia ini, semuanya harus kita hadapi. Tidak ada yang harus dihindari, ya. Semuanya memang harus dihadapi. Menang kalah itu urusan kita dengan Tuhan. Jikalau kita di pihak Tuhan, maka segala sesuatu tidak bisa dikalahkan dalam kehidupan kita. Amin. Kita selalu menang. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini saya harap ya kita semuanya dapat menyimak dengan seksama. Karena kalau firman Tuhan yang sudah ditaburkan itu mudah dilupakan. Sangat mudah melupakan firman. Kenapa? Hanya cukup mendengar saja. Kalau hanya mendengar dan melupakan, itu merupakan seumpama mendirikan rumah di atas pasir. Ketika datang badai, gelombang, pencobaan, masalah yang ada, semuanya roboh, hancur. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau datang beribadah kepada Tuhan, ketika memuji Tuhan, ketika mendengarkan firman Tuhan, semuanya harus direspon ya, semuanya harus disambut, semuanya harus dimengerti, dan semuanya harus dilakukan. Maka menjadi kehidupan bagi kita, sehingga apapun yang kita hadapi, kita tetap kuat dan menang dalam Kristus. Amin. Ya, jadi kita bukan hanya sekedar pendengar, mari bersama-sama kita akan menjadi pelaku firman Tuhan. Tema kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, adalah pertandingan iman. Bersama-sama kita katakan pertandingan iman. Pertandingan iman. Ya. Satu ayat, mari kita buka 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita gali lagi firman Tuhan dalam Filipi 3 ayat 14, Ibrani 12 ayat 1, semuanya itu menunjukkan bahwasannya hidup kita ini bertanding. Katakan amin. Yang mau bertanding, saya harap bersama-sama kita katakan haleluya 3 kali ya, supaya bergairah kita dengar firman Tuhan. Yang mau bertanding, kalau nggak mau bertanding jangan katakan haleluya, jangan ya. Yang mau bertanding dalam iman Kristen supaya semangat, katakan haleluya 3 kali. Bersama-sama 1, 2, 3 ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini ya, maaf, saya buat begini bukan untuk suatu hal kesombongan, supaya jadi rema. Ya, supaya bisa menjadi kehidupan. Karena kadang-kala orang pintar ngomong, tapi nggak tahu bagaimana mempraktekkannya, belum pernah ngalaminya. Jadi kalau saya bercerita tentang pertandingan, karena saya sudah mengalaminya, ya. Karena saya sudah mengalaminya, maka saya nanti ada bagian kesaksian maksud saya akan saya ceritakan. Nah, saya baca ulang Bapak Ibu Saudara, 1 Timotius 6 ayat 12 tadi nih. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, ada kata yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal.
Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrar-ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bertandinglah, bertandinglah. Berarti Bapak Ibu Saudara-saudara gak ada jadi penonton. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Ibrani 12 ayat 1, itu pertandingan itu sudah diwajibkan bagi kita. Bukan sekadar harus, tapi wajib. Beda kalau harus itu mungkin ya bisa jadi, bisa tidak. Ya. Tapi wajib. Saya tanya Bapak Ibu Saudara-saudara, wajib nggak kita makan? Wajib. Kalau nggak makan bagaimana? Pasti berdampak bagi kesehatan kita. Alkitab Ibrani 12 ayat 1 mengatakan perlombaan yang kita lakukan selama pertandingan iman di dunia ini wajib kita lakukan. Artinya begini, dalam lomba Bapak Ibu Saudara, ini Paulus, saya ambil cerita Paulus ya. Paulus menceritakan tentang perlombaan-perlombaan ini karena bangsa Israel pada saat itu menggunakan bahasa Yunani. Jadi masih budaya Yunani. Budaya Yunani menyembah namanya dewa Zeus. Ya. Dan ada gelanggang pertandingan, stadion yang cukup besar. Mengapa dikatakan ikrarkan di depan banyak saksi? Dalam pertandingan olahraga, ya, ada kata ikrar. Jadi seluruh olahragawan pada saat itu berkumpul. Kita bilanglah, ya, seperti dikatakan dalam peristiwa Olimpiade pertama. Ya, memang belum sampai Olimpiade pertama. Dalam Olimpiade pertama Bapak Ibu Saudara itu orang-orang Yunani pada umumnya pemegang rekor olahraga. Karena tujuannya untuk menyenangkan dewa Zeus. Jadi mereka sebelum bertanding, mereka berkumpul. Atlet-atlet itu berkumpul untuk mengikrarkan suatu pernyataan janji. Ya, sebelum bertanding dan berlomba, mereka berkumpul dan mengikrarkan suatu janji mengatakan, kami sebagai olahragawan, kami sebagai atlet untuk berlomba, kami bangga kami dipilih di tempat ini untuk menyenangkan dewa kami. Kami akan bertanding dengan tidak curang. Kami jujur bertanding untuk memenangkan suatu pertandingan dan berprestasi. Jadi dulu begitu diikrarkan. Demikian kita umat percaya. Paulus mengatakan kita sudah mengikrarkan di depan banyak saksi. Saya sudah bertobat, saya percaya Yesus, itu sudah diikrarkan. Apakah cukup hanya itu saja Bapak Ibu Saudara? Tidak. Kalau saudara katakan aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, tidak cukup ikrar itu. Harus bertanding. Ketika mereka mengikrarkan kami mau menyenangkan dewa Zeus, maka kami siap untuk bertanding. Kami akan buktikan kami menyenangkan dewa kami. Itu Bapak Ibu Saudara, kalau atlet masuk ke pertandingan Olimpiade seperti itu suatu kebanggaan. Bangga sekali. Soal menang kalah nanti belakangan. Yang penting sudah masuk hitungan di dalam untuk berlomba dan bertanding. Kebanggaan. Ya, menang kalah itu hal yang wajar. Menang kalah itu hal yang wajar. Tapi masuk hitungan sebagai peserta olahragawan, sebagai peserta atlet, suatu kebanggaan untuk menyenangkan dewa mereka. Itu tujuan mereka. Maka dibilang ikrar. Dan kita sebagai orang percaya, apakah kita sudah mengikrarkan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Katakan amin. Kalau kita sudah mengikrarkan Yesus Tuhan adalah Juru Selamatku di depan banyak saksi. Kalau Ibrani 12:1 banyak saksi. Ada yang saksi yang melemahkan kita, ada yang saksi yang menguatkan, memberikan semangat bagi kita. Begitu pertandingan. Ada yang mengatakan, alalah, sudahlah, capek kau. Ngapain kau bertanding?
Lemah kau nanti, nggak kuat kau dengan si anu, kalah kau. Itu orang-orang yang melemahkan atlet dan olahragawan. Itu pasti. Saya ngalami. Kalau saya sering latihan, ada orang mengatakan, so atlet, so latihan. Alah. Berkacamata pula itu kan begitu. Sok kali lah begitu. Teman yang satu komunitas, semangat Pak. Bapak bisa. Ikut lomba itu bisa menang Pak. Semangat gak kita? Semangat. Karena kami satu komunitas. Biasanya orang yang melemahkan iman Kristen itu, dia belum percaya satu komunitas dengan Tuhan Yesus. Tetapi satu komunitas dengan Tuhan Yesus, yang lemah pasti dikuatkan. Katakan amin. Yang lemah pasti dikuatkan. Jangan menyerah Bu, maju terus. Tuhan sanggup menolong perkara masalah kita semuanya. Gak ada masalah yang tidak dapat dibereskan. Semuanya beres dalam nama Tuhan Yesus. Itu memberikan semangat. Tapi ada saksi-saksi yang menyaksikan pertandingan iman kita ini. Dan dia berkata, udahlah, ngapain ibadah? Sungguh-sungguh kali kau ibadah. Cukup 1 kali dalam seminggu. Udah ada niat dia mau ibadah KPA, tapi dilemahkan imannya. Sudah ada niat ibadah dia mau mesbah dupa, tapi dilemahkan imannya. Sudah ada niat untuk melayani pekerjaan Tuhan, dilemahkan. Sudahlah. Itu hal biasa dalam suatu pertandingan. Dan kita bukan penonton. Katakan amin. Kalau sudah diikrarkan seperti atlet itu berikrar dia di depan banyak saksi. Berkumpullah mungkin lebih daripada ribuan orang. Berkumpul mereka memberikan kesaksian, mengikrarkan. Kami sebagai atlet, kami akan bertanding dari awal sampai selesai. Kami berjanji tidak akan curang. Demi dewa kami Zeus. Hai Zeus. Mereka bertanding nggak boleh curang. Tujuannya menyenangkan dewanya. Maka Paulus mengambil ilustrasi demikian, tujuannya kita menyenangkan Tuhan Yesus. Katakan amin. Kita bertanding menyenangkan Tuhan Yesus. Jadi yang namanya bertanding tidak ada menjadi penonton. Biasanya kalau penonton, Bapak Ibu Saudara, suka mengkritik, suka melemahkan, itu penonton. Penonton itu. Saksikanlah kalau kita menonton sepak bola dunia kan. Nah, olimpiade sepak bola dunia. Alah kok gitu, cara nendangku itu salah. Bukan begini, bukan begitu. Karena penonton. Penonton suka mengkritik. Penonton gak mau mengalami. Penonton gak mau jadi peserta. Penonton sukanya mengejek, melemahkan. Ya, atau juga berdebat. Itu penonton. Tapi kalau sudah dialaminya, oh iya ya, waduh, begitu rupanya ya. Oh iya ya, sudah dialami. Siapakah yang berhak mengkritik? Siapakah yang berhak menyatakan benar atau salah? Itu orang yang ikut dalam pertandingan. Amin. Kalaulah saya katakan seorang pelari, saya katakan, bukan begitu cara larimu. Kalau cara larimu begitu sampai kapanpun kau akan bisa jadi menang. Saya berhak mengatakan demikian karena saya sudah mengerti bagaimana berlari. Bukan begitu cara kamu bernapas. Menarik napas ketika lari bukan begitu. Begini dan begitu dan begini dan begitu. Salah yang kau buat itu. Kenapa saya kata demikian? Saya bukan penonton, tapi saya peserta. Saya sudah mengalaminya. Nah, Alkitab jelas, kitab Yakobus mengatakan, hendaklah engkau bukan sekadar menjadi pendengar atau penonton, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Katakan amin. Hidup kita ini semuanya peserta. Saya peserta. Bapak Ibu semuanya peserta. Peserta dalam pertandingan meraih mahkota hidup yang kekal. Kalau kita nggak bertanding Bapak Ibu Saudara, jangan harap mahkota. Tuhan, nanti di akhir hidupku aku terima mahkota. Siapa bilang kalau tidak terlibat dalam pertandingan tidak menerima mahkota? Tidak ada penonton menerima hadiah. Tidak ada penonton menerima piagam. Tidak ada penonton menerima medali. Tidak ada omong kosong. Secara alkitabiah, penonton tidak menerima hak
untuk menerima mahkota atau hadiah. Tapi orang yang bertanding akan menerima medali, menerima piala, menerima piagam, menerima penghargaan. Amin. Maka ambil bagian Bapak Ibu Saudara. Jadi saya katakan tadi, jangan kita hanya mendengar aja, tapi nggak mau jadi peserta pelaku firman Tuhan. Dengar itu sangat mudah melupakannya. Saya punya murid cukup banyak, baik di Deli Serdang, baik itu di Marelan. Ya, kalau dia dengar pelajaran, dia catat, dia hafal, dia ingat, udah pasti mudah untuk melakukannya. Tapi ada siswa yang saya ajari gak mau mencatat, mendengar aja, banyak ngomong, banyak protes, mendengar, catat, gak perlu catat Pak. Alah, Bapak kan tahu gitu. Ini orangnya agak bandel, catat. Saya nggak percaya apa yang saya bilang untuk mencatat, dia ingat itu, dia bisa lakukan. Tidak, kualitas karakternya sangat jauh sekali. Karakternya amburadul, nakal, bandel. Tapi karakter yang baik dan bagus, suka mencatat. Mencatat, ini Pak, PR saya, inilah yang saya kerjakan. Saya sampaikan, buat, tuliskan apa yang disampaikan. Gunakan bahasa kalian sendiri. Supaya apa? Bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tulis. Ini benar Pak? Saya periksa. Oh ini kurang tepat, ini gini kalimatnya lagi, tambah ya. Makasih Pak. Begitu. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita semua menjadi peserta. Katakan amin. Ya. Nah, di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Kita lihat 2 Timotius 4 ayat 7. Ada 3 hal yang harus kita perbuat dalam pertandingan iman ini. Mari kita baca bersama-sama ayat ini 1, 2, 3 ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Boleh tampilkan? Ada 3 ya, hari ini 3. Kalau kemarin tentang perjuangan peperangan atau kemerdekaan ada 4, jadi panjang ceritanya. Saya ambil 3 saja. Pertama, aku menyelesaikan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pertandingan yang baik, ingat, ada kata pertandingan yang baik. Rupanya juga ada perkataan pertandingan yang tidak baik. Ya, nanti kita bahas pertandingan baik dan tidak baik itu. Kemudian mencapai garis akhir, mencapai. Gak pernah setengah jalan. Kalau saya lomba 10 km harus saya sampai finish, bukan tengah jalan, itu gak sampai. 9,9 km itu belum sampai. Ya, 8 km belum sampai, tapi memang ditentukan 10 baru sampai itu. Maka dibilang mencapai garis akhir. Kemudian yang ketiga, memelihara iman. Jadi ada 3 hal supaya kita bisa bertanding sampai menang. Ya, pertama mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir, memelihara iman. Coba kita lihat mengakhiri pertandingan yang baik. Poin-poinnya. Nah, kita lihat dulu. Bagaimana mengakhiri pertandingan yang baik ini, Bapak Ibu Saudara? Latihan. Ada kata? Latihan. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi latihan ibadah berguna sampai abadi ya. Baik hidup ini maupun yang akan datang, sangat berguna. Ingat, ada kata latihan. Sebagai anak Tuhan, jangan abaikan latihan badani. Kenapa? Hai anak muda-mudi, kalau kalian nggak pernah latihan di masa muda, di masa tua udah mulai muncul penyakit. Bukan penyakit saja, penyakit. Ya. Rematik, asam urat, manis urat, pahit urat bermunculan, mengembang ke depan, mengembang ke kiri dan ke kanan, bermunculan. Ingat, di masa muda itu merupakan taburan, di masa tua merupakan tuaian. Maka latihlah badani.
Memang perlu di ayat 7-nya latihan ibadah. Ya, latihan ibadah. Jadi balance. Ada latihan badani, ada latihan ibadah. Ada namanya olahraga, ada namanya olah rohani. Jadi perlu latihan. Saya latihan sampai sekarang punya pendirian 3 kali seminggu. Kalau bisa seminggu, kalau bisa. Karena aktivitas dan pekerjaan membatasi. Kalau bisa 3 kali seminggu. Bangun jam 5. Ini renges sampai jam 7. Nggak anak Tuhan itu. Tidak anak Tuhan, bangun jam 7. Bangun jam 8 lagi. Jam 8 lagi. Kecuali karena faktor kerjaan, seperti anak saya Pak Sapam di sana, Sapam masuk jam 8 pagi, pulang jam 8 malam. Nanti ada kena sip lagi, masuk jam 8 malam, pulang jam 8 pagi. Wajar, lama bangun itu wajar. Ini sudah tidur jam 8 malam, bangun jam 8 pagi, bukan anak Tuhan. Latihan. Anak Tuhan suka latihan badannya. Badannya diolah, dilatih, badan dilatih. Latihan. Kalau nggak latihan bukan anak Tuhan. Saya katakan demikian dengan cukup tegas. Ayat ini mengajari kita latihan badannya. Ada catatan. Rawat tubuhmu. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Latihan 3 kali seminggu. 1 jam, 50 menit, 40 menit saya latihan. Jaraknya itu latihan 10 km. Saya ingin lari 20 km. Belum pernah saya coba, tapi kemauan itu ada. Paling jauh 16 km saya latihan dengan waktu 77 menit. Ya, jadi latihan. Untuk mendapat pertandingan yang baik butuh latihan. Gak ada pertandingan yang baik itu kalau nggak pernah latihan. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Kau ikut lomba, ya Pak. Lomba apa ini? Lomba memeriahkan kota Medan 10 km. Berapa hadiahnya? Juara 1, 30 juta Pak. Kau mau ikut? Ikutlah Pak. Sudah pernah latihan? Nggak perlu aku latihan Pak. Badanku kuat. Nah, cuma aku yang bisa nge-gym. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Kalau untuk lomba lari bukan 1, 2, 1, 2. Yang dikuatkan otot kaki, otot perut. Bukan otot ini. Otot kaki, otot perut, pernapasan. Tak akan menang kau. Yakinlah tak akan menang. Kalau kau lari nanti 1 km, gak mampu kau bernafas. Kalau pertandingan ibadah, Bapak Ibu Saudara, ya. Latihan ibadah maksud saya, itu yang dilatih otot iman, ya, paham ya? Ini kan saya kasih supaya mengerti maksudnya. Ya, kalau latihan rohani yang dikuatkan otot iman. Posisikan di mana dikuatkan. Latihan untuk berlari yang dikuatkan adalah otot kaki harus kuat, otot perut harus kuat, push up, sit up, apalagi namanya itu? Ya, otot perut. Jadi otot perut itu enggak lembek. Saya kalau dipecit ini enggak lembek, ini keras gitu. Kenapa? Six-pack gitu, keras. Karena udah biasa latihan otot perut. Kenapa ini latih? Ketika kalau berlari 10 km, ini akan naik sakit. Waktu lari ini akan naik sakit. Karena saya pernah ngalaminya, karena otot perutnya kurang kuat. Maka perlu dilatih. Ya, ini enggak pernah dilatih, ya ngembang lah, kendor, ngek ngok, ngek ngok, ngek ngok. Kenapa? Perutnya enggak pernah dilatih. Jadi kalau perut enggak pernah dilatih, enggak mungkin bisa berlari. Enggak mungkin. Enggak pernah saya lihat pelari itu perutnya buncit-buncit. Enggak pernah. Pelari itu badannya langsing-langsing. Kalau bisa sekurus-kurusnya. Kalau bisa. Berat badan saya 60 kilo. Sewajarnya 65 kilo. Saya lihat 65 kilo, saya usahakan turunkan. Saya lihat 62, saya turunkan. Bukan berarti, oh Pak, nanti kurusnya gak sehat. Saya tahu siapa diri saya. Ya, saya tahu kapasitas diri saya tahu. Maka saya latihan 3 kali dalam seminggu. Maka butuh latihan. Amin. Yang kedua, bertanding menurut peraturan olahraga. Coba next ayatnya.
Dalam bahasa versi mudah dibaca, ya. Oke. Nah, ayat ini mengatakan, oke saya baca saja. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota. Ada kata-kata mahkota ya. Sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kalau versi mudah dibaca menerjemahkan begini. Seorang pelari, dia menunjukkan olahragawan itu bukan petinju. Di terjemahan lain tidak menunjukkan pemain sepak bola. Bukan menunjukkan pemain badminton dan bulu tangkis. Tapi yang cukup berat, menguras tenaga, menguras keringat. Kalau saya lari 10 km Bapak Ibu Saudara, ini basah semua. Baju semua basah, basah. Haus 2 tengko stainless yang besar, 2 itu habis saya minum. Biasanya isinya air kelapa, ya. Air kelapa saya buat sebagai pengganti air yang telah keluar. Itu jerih, lelah dan sangat capek. Maka Paulus di terjemahan lain dikatakan, seorang pelari hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi ada peraturan untuk mencapai pertandingan baik. Kembali kita kepada dunia kita rohani. Hidup kita ini diatur. Amin. Sebagai atlet dan olahragawan harus disiplin dengan namanya peraturan. Gak ada suka-suka, Kau tergembala di mana? Gak perlu aku gembala. Yang penting aku gereja. Aku simpatis saja. Itu tidak memenuhi peraturan. Peraturan firman Tuhan lebih tegas lagi Bapak Ibu Saudara. Bapak siapa? Aku penginjil. Penginjil di mana? Di Siborong-borong. Nah, setiap saya doa sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Tapi kalau ditanya, Bapak tergembala di mana? Gak perlu aku tergembala. Tuhanlah gembalaku, Yesus. Itu melanggar peraturan. Kita ini domba perlu dalam penggembalaan. Amin. Dombanya kita ini. Ada gembala yang dipercayakan di bumi ini. Gembala jemaat itu ada. Itu peraturan. Kalau kita sudah mengikrarkan selamat dalam Tuhan, masuklah dalam penggembalaan. Satu, banyak contoh hal yang lain. Jadi peraturan-peraturan cukup banyak di Alkitab, ikuti, patuhi, laksanakan. Sehingga seorang prajurit mengatakan, siap, laksanakan. Itu seorang prajurit. Atlet juga demikian. Kalau tidak diikuti peraturan-peraturan pertandingan, maka dia digagalkan. Dia didiskualifikasikan. Gagal, nggak berhasil. Contoh, ya, ini entah benar atau entah salah. Saya heran juga waktu lomba lari, Bapak Ibu Saudara, kok cepat ya disampai. Kalau saya curiga gitu, ada curiga, entah curi lintasan, bisa. Curi lintasan, berlari, dia sudah hafal lintasan rute, ada namanya jalan alternatif yang nggak diawasi panitia, bisa lolos, bisa masuk, sehingga catatan waktunya lebih cepat. Itu kadangkala bisa terjadi dan diketahui panitia, maka itu digagalkan. Apalagi di dalam Tuhan. Siapa yang tidak mengikuti kehendak Bapa di sorga itu digagalkan. Batal, tidak menerima mahkota. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi mereka lah yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Tuhan Yesus belum tentu masuk sorga. Tapi lakukan segala peraturan yang Tuhan tentukan, yang sudah tercatat di Alkitab. Amin. Saya nggak mengajari cukup banyak tentang peraturan. Bapak Ibu bisa baca Alkitab, mengerti mana bagian-bagian peraturan kalau kita sudah digembalakan. Gereja punya peraturan. Ikuti peraturan gereja. Ya, ikuti aja. Karena kita dibawa kepada kebenaran. Kalau sudah digembalakan, ikut aturan main. Aturan main di gereja lokal tempat ini berbeda dengan aturan main di gereja lokal lain. Ikut aturan di mana kita masuk di gelanggang pertandingan. Kita sudah masuk sebagai peserta tergembala di gereja Betel Indonesia Jemaat Immanuel. Jadilah peserta yang sungguh-sungguh. Amin. Nah, selanjutnya yang ketiga.
Yang ketiga, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kan mengakhiri pertandingan yang baik. Bapak Ibu Saudara, kalau saya lomba di Kota Medan, pesertanya 500 orang peserta. Bisa 1000 orang pesertanya. Ya, cukup ramai dan cukup banyak. Tapi begitu banyak mereka terdaftar, sudah terdaftar ya, terdaftar sebagai peserta. Ternyata tidak semua sampai finish. Makanya banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Yang dipilih itu sudah mengakhiri pertandingan sampai finish. Jangan bayangkan dalam kehidupan kita, identitas kita sudah Kristen, oh saya sudah dipilih. Tunggu, enggak dipilih itu. Tadi saya katakan yang dipilih itu adalah peserta. Orang yang terlibat itu dikatakan dipilih. Oke lah Bapak Ibu Saudara, terdaftarlah kita di Gereja Betel Indonesia. Pertanyaannya, sudahkah menjadi peserta? Sudah? Introspeksi diri dong. Ya. Survei membuktikan, bukan di sini saja, semua gereja lebih banyak jadi penonton daripada peserta. Realita. Karena ayat ini mengatakan banyak. Tapi sedikit yang mau jadi peserta, sedikit. Anggaplah dari peserta 500 lomba lari, sedikit yang sampai finish, hanya 100 orang sampai finish. Makanya saya pernah menerima kalung peserta yang sampai finish yang ke-35. 10 km, kelas umum, lawan saya anak muda. Urutan nasional, saya urutan 34, orang tua dapat kalung untuk tukar medali nomor 35 masuk dengan waktu kecepatan 46 menit untuk 10 km begitu. Nah, jadi kita jangan di sini, amin. Kita sudah masuk di pilih, karena pertandingan yang baik nggak banyak, sedikit yang berhasil. Maka dikatakan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kemudian banyak yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kalau mau mengakhiri pertandingan yang baik, kita harus sampai menjadi yang terakhir. Tetapi banyak yang terdahulu. Ya, tanggal 15 Juli 2023 saya ikut berlomba di Minangkabau 10 km. Tingkat nasional, bukan tingkat kota, bukan tingkat provinsi. Ini karena kawan yang menyemangati. Bapak bisa. Bapak di Medan bisa juara 2, juara 3. Apalagi Pak, di Padang Pak. Orang tuanya mungkin nggak gitu hobi dengan lari-lari. Ya saya bayangkan gitu, ya juga ya. Kalau hanya saya yang suka hobi lari, orang tua, tentunya di Medan saja hitung-hitung nggak banyak orang tua yang hobinya berlari. Apalagi di Padang. Iya ya. Kami ada 4 orang berangkat dari Medan menuju ke Padang. Ya, orang tua yang usia 60 tahun sama saya usia 50 tahun. Ada juga usia 40 tahun, ada juga usia sangat muda 24 tahun, yaitu saudara kita Rizky, dia ikut. Ya, nah ikutlah kami berangkat ke sana. Bapak Ibu Saudara, ya, mendaftar. Memang kami sudah mendaftar online, tapi di sana juga harus daftar ulang, mengisi. Dan kami lihat, ternyata yang kami pikirkan, ya, kami kira kami ini bisa masuk hitungan di dalam. Kami kira kami bisa masuk di sini gitulah. Kami kira, ternyata pesertanya, wah, gagah-gagah perkasa, gaya-gaya atlet, ya kan? Bawa tas. Dari mana Pak? Kalimantan. Dari mana Pak? Surabaya. Dari mana Pak? Pulau Jawa. Kami dari Medan. Cuma kami dari Medan ini. Siapa lagi nih? Saingan kan gitu kan? Jadi saya bilang sama si Rizky, tetap semangat. Jangan mental kalah. Hidup kita ini mental menang. Masalah sampai finish tak sampai finish itu biasa. Jangan langsung mental. Udahlah, nggak usah lah kita. Udahlah capek kita, nggak usah. Itu mental kalah. Tapi mental menang. Mau sampai finish, mau waktunya sekian waktu, saya sampai. Itu mental yang menang. Nah, ketika
Melihat peserta Bapak Ibu Saudara ya, banyak peserta. Karena diambil dari kategori pelajar. Berapalah pelajar? Begitu banyak pelajar. Ya, kalau dihitung-hitung bisa 500-an hanya untuk pelajar. Banyak juga kategori atlet. Begitu banyak atlet-atlet masuk ke situ. Kemudian banyak kategori umum juga non-atlet banyak juga masuk situ. Kemudian kategori PNS banyak juga situ. Kategori TNI, Polri ada situ masuk semua. Dan kategori master. Kategori master dalam perlombaan lari itu kategori orang tua. Kalau ada dikatakan lomba lari bagi peserta master itu kategori orang tua. Ada orang tua dikategorikan di situ 40 tahun ke atas, ada dikategorikan 50 tahun ke atas, ada kategori 60 tahun ke atas, dan ada peserta paling tua 76 tahun ikut lomba lari. Semangat Pak! Ya, gayanya pun, tahulah kalau udah tua ya, kayak kakek. Tapi semangat sampai finish juga itu, walaupun prestasi ya nggak bisa mencapai kemenangan, tapi sampai opung-opung berlomba lari. Termotivasi nggak saya? Termotivasi. Opung-opung bisa sampai 76 tahun bisa. Saya kalau bisa pun nanti lebih daripada itu. Kalau bisa pun nanti usia 100 tahun saya masih bisa, kan gitu. Termotivasi gitu. 76 bisa, 77 juga bisa nanti, kan gitu. Termotivasi. Itu artinya memberikan semangat. Maka waktu tiba perlombaan, bendera start ya yang dipimpin oleh wali kota Padang, masih muda dia. 1, 2, 3, sus. Banyak yang terdahulu. Saya kecepatannya seperti kecepatan Honda, bukan kecepatan Suzuki. Kalau Suzuki zeng, ya kan? Cepat. Kalau Honda gitu kan, mana bisa Honda langsung kencang kan, pelan-pelan dulu kan. Tapi peserta-peserta yang biasa, kalau saya tipe larinya nggak begitu. Saya tahu siapa diri saya, kemampuan saya nggak cepat lari, nggak lambat berlari, standar saja dulu. Karena itu langkah awal. Yang lainnya udah hampir ratusan di depan saya. Padahal saya di depannya. Ambil start di depan, tapi yang sudah berlari, larilah saya, ya, lari satu persatu saya lewatkan. Maka dibilang banyak yang terdahulu menjadi yang terakhir. Saya lewati satu-satu. Yang anak muda saya lewati, tapi kalau ada orang tua saya lewati. Pak, semangat Pak, lari, lewat, usia tua. Puji Tuhan, satu orang lewat. Lari lagi, Pak semangat Pak, lari, lewat 2 orang tua, saya lewati satu-satu. Lari lagi, Pak semangat Pak, lari, di 5 km juga demikian, saya lewati satu persatu. Di 5 km, lari, saya lewati di 6 km, saya lewati orang-orang tua sekelas saya 50 tahun ke atas, atau 40 tahun ke atas, atau 60 tahun ke atas. Saya lewati. Dan sampailah di kilometer 9, saya lihat sepi. Iya, kok nggak ada orang tua, berarti saya ini juara 1, kan gitu kan. Di kilometer 9 kan udah nampak itu finish. Wow, saya habiskan tenaga saya, itu biasa untuk latihan, biasanya kalau mau finish, habiskan, gas. Pertandingan akhir, saya kencangkan terus, sampailah finish. Saya kira saya juara. Saya tanya, siapa yang juara? Orang tua sini. Pak, sudah ada selevel Bapak yang lewat 6 orang. Oh iya? Wah, berarti 6 orang lagi aku kejar ya, tapi gak nampak dari jauh. Wah, berarti kencang juga dia lari, kan gitu. Saya 47 menit. Yang terdahulu banyak saya tinggalkan, maka saya menjadi yang terakhir. Kan begitu maksudnya, ya kan? Dalam perlombaan, beda di Medan, beda di Padang. Di Padang Bukit Tinggi, namanya Bukit Tinggi. Bukit tinggi, turun jalannya, naik, turun lagi. Siapa nggak capek? Lutut ini capek sekali. Naik lagi, turun lagi. Naik lagi, turun lagi, capek. Kalau di Medan datar, beda, lebih melelahkan. Tapi itu pun berusaha
dan akhirnya saya sampai di finish. Memang saya nggak tanya, tapi saya tanya mereka, sudah diumumkan? Belum. Saya heran, biasanya kalau perlombaan begini dikalungkan tanda bukti nomor berapa dia mencapai finish. Kalau di Medan dikalungkan nomor 45 kah, nomor 5 kah, nomor 1 kah, nomor berapa kah, nanti lapor kepada panitia, aku juara 4, aku juara 5, aku juara berapa, begitu. Ternyata mereka mempunyai catatan masing-masing, mencatat. Udah, kami tunggulah. Lama diumumkan. Akhirnya saya ke panitia, saya tanya, kok lama Pak diumumkan? Kami ini mau pulang. Jauh Pak, jauh lah. Dari Minangkabau ke Medan cukup jauh, kira-kira berapa jam? Hitung-hitung, 24 jam Bapak Ibu Saudara. Kami berangkat jam 10 pagi dari Amplas, sampailah ke Padang jam 2 siang. Mutar itu ya, bukan langsung siang gini. Jam 10 pagi terus, siang, malam terus. Semua ini pegal badan. Angkat kaki tidur, gitu ya. Terus mutar jam 10 pagi sampai jam 12 lewat, kemudian jam 2. Karena ada kerusakan, akhirnya jam 2 siang sampai. Jadi kami bilang sama panitia, kami dari Medan mau pulang cepat Pak. Karena busnya gak ada berangkat di atas jam 12. Busnya berangkat jam 11. Kami mau pesan tiket, ternyata panitia gak bisa cepat. Oke, kami tunggulah. Dan diumumkan. Singkat cerita, semua diumumkan. Sekarang diumumkan kelas Master, usia 40 tahun ke atas, juara 10 disebutkan, juara 9 disebutkan, juara 1 disebutkan. Sekarang juara Master usia 50 tahun, juara 10 diumumkan. Lewat, ya. Saya rasa saya juga juara 10. Juara 9 diumumkan, lewat lagi. Mungkin saya ini juara 3 nih. Juara 8 diumumkan. Mungkin saya juara berapa lah? 5 mungkin. Ternyata juara 7 peserta Master usia 50 tahun dari Medan. Udahlah, udah tahu saya dari Medan, siapa itu? Udah tahu, mungkin gitu. Dari Medan, Astu Bonatua Situmorang. Silakan naik untuk mendapatkan penghargaan, kan gitu. Nah, itu artinya Bapak Ibu Saudara, saya dulu yang lomba lari di situ, saya yang terakhir ternyata menjadi yang terdahulu. Kenapa bisa? Karena konsisten, karena disiplin, karena nggak mau menyerah, berhenti, sempatlah saya berhenti jalan, kan kalah. Maka ikut Tuhan pun demikian, jangan sampai berhenti. Gak ada istilahnya, Pak aku jatuh bangun, bangun jatuh, jatuh bangun. Itu gak istilah Kristen, itu daging. Kristen gak ada istilah kata jatuh bangun. Kristen tetap mengatakan maju terus, maju terus, maju terus. Hadapi rintangan, maju terus, maju terus. Kenapa gak mampu? Karena tidak mengandalkan Tuhan. Kenapa mampu? Karena mengandalkan Tuhan. Kenapa mampu sampai finish? Karena sudah dilatih sampai ke finish. Maka sampailah. Dan kita jangan menjadi orang yang terdahulu, nanti menjadi terakhir. Tetapi yang terakhir menjadi terdahulu. Amin. Oke, yang kedua. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mencapai garis akhir. Ibrani 12 ayat 1 mengatakan di situ ada kalimat menanggalkan semua beban. Kalaulah saya lari, saya pernah berlari membawa tas pinggang. Isinya handphone, isinya dompet dan bisa taruh air minum. Ya. Saya coba lari, ternyata jadi beban. Jadi beban, berat di sini, beban. Ya, jadi beban. Jadi caranya supaya jangan beban, ya buka, lepaskan, tinggal di rumah. Untuk sekali lagi nggak mau saya pakai itu, karena tujuan saya pakai itu mengukur jarak. Handphone bisa mengukur jarak, ada aplikasi mengukur jarak. Kita lari itu berapa kilometer, bisa tahu kita lihat nanti. 5 kilometer saya berlari, 10 kilometer saya lari, 12 kilometer saya lari. Itu saya gunakan untuk itu. Ya, nah jadi kalau kita mau berlari mencapai garis akhir, tanggalkan semua beban, tanggalkan semua beban. Beban yang merintangi kita, beban dosa, beban masalah kita, tanggalkan itu. Jangan bawa, tapi serahkan sama Tuhan. Tuhan, ini masalahku.
Maka Yesus mengatakan, marilah datang kepadaku. Hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Serahkan pada Yesus. Beban apapun yang kita hadapi dalam dunia, serahkan kepada Yesus supaya kita bisa berlari mencapai garis akhir. Beban, ya. Kemudian di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25, larilah begitu rupa dan menguasai dirinya dalam segala hal. Berlari demikian rupa, maka pakai kacamata. Kenapa pakai kacamata? Bukan sekedar gaya. Yang kacamata dipakai bukan kacamata putih, tapi kacamata hitam. Saudara tahu kuda? Kuda pakai kacamata kan? Nah, tutup matanya. Kenapa? Supaya konsentrasi. Konsentrasi arahnya. Ya, nggak lihat kiri, nggak lihat kanan, mengganggu. Jadi, berlari begitu rupa, maka konsentrasi kita pusatkan kepada Yesus. Jangan pusatkan kepada penyembahan berhala. Jangan pusatkan perhatian kepada kondisi kita, masalah apapun. Pusatkan kepada Yesus. Maka kalau saya berlari pakai kacamata. Sampai-sampai orang menegur, hei Pak, terabaikan. Karena nanti bahaya. Bahaya begini. Saya berlari lintasannya bukan lintasan atletik itu ya, bukan. Yang rutenya itu. Nah, saya lintasannya lintasan jalan raya. Ada truk lewat, mobil lewat, sepeda motor lewat. Sempat saya berpaling, hei, bisa ditabrak, disenggol, ya. Bukan untuk sombong. Kalau tahu lewat, Pak, ya saya lambaikan. Ada yang kenal ya, Pak. Oke, murid saya kan ngelihat, saya lambaikan itu. Tapi kadang-kala fokus saya mau sampai finish, maka kacamata fokus. Salah satu untuk mengsugesti diri kita. Gak salah orang kita Kristen mengsugesti ya. Salah satu untuk mengsugesti diri kita sampai fokus. Dalam iman juga fokus. Fokus ke depan. Saya lihat itu akan saya capai 5 km itu pulang pergi. Dari Marelan ke jalan tol. Saya akan kembali pulang pergi. 10 km totalnya. Saya bisa. Saya fokus. Saya pakai kacamata. Pemanasan kacamata. Start 1, 2, 3. Berlarilah sedemikian rupa, tidak henti-hentinya. 1 menit tidak berhenti, 5 menit tidak berhenti, 10 menit tidak berhenti, menit ke-20 tidak berhenti, menit 30 tidak berhenti, menit ke-40 tidak berhenti, sampai ke finish 46 menit, atau 47 menit, atau 48 menit, atau 50 menit, sampai ke finish. Gak ada berhenti larinya. Amin. Mengikut Tuhan Yesus juga demikian, Bapak Ibu Saudara. 1 kilometer perjalanan iman kita bisa. Apakah bisa 2 kilometer lagi? Coba lagi lari. Apakah bisa 3? Coba lagi lari. Jangan nyerah hanya 1 kilometer. Karena perjuangan kita ke negeri tanah perjanjian Kanaan cukup jauh. Butuh stamina yang kuat. Butuh otot yang kuat. Demikian juga otot iman kita harus kuat sampai kepada ke finish. Berlari sedemikian rupa fokus. 1 menit, 5 menit, 10 menit, sampailah ke tanah perjanjian, kita sampai ke finish. Amin. Dan berlari ini dalam iman Kristen, Bapak Ibu Saudara, bukan untuk bersaing. Beda. Kalau perlombaan itu bersaing ya, untuk bersaing. Kalau untuk berlari dalam iman Kristen, bukan untuk bersaing. Oh, kau nggak bisa juara 1, kau nggak bisa juara 2, kecepatanmu begini, nggak bisa. Iman, pertandingan iman dengan pertandingan dunia berbeda. Tapi dalam iman Kristen tidak ada persaingan. Amin. Oh, Bapak Gembala masuk surga. Kalau aku bukan gembala, nggak masuk surga. Oh, pemain musik nanti masuk surga, saya nggak masuk surga. Enggak. Semuanya bertanding dan semuanya akan menerima upah. Amin. Menurut kapasitas, kemampuan masing-masing. Semua nerima. Jadi dalam iman Kristen, pertandingan iman itu tidak ada persaingan. Tidak ada persaingan. Tapi harus sampai ke finish dan berjuang. Berlarilah sedemikian rupa. Kemudian dalam Ibrani 12:3 dikatakan jangan menjadi lemah dan putus asa. Berlari itu bisa lemah dan bisa putus asa.
Saya pernah hampir jatuh berlari dan pernah juga jatuh berlari latihan. Lemah, lutut ini sudah lemah. Napas juga sudah ngos-ngosan. Tapi tinggal 5 km lagi. Lemah dan muncullah perkataan-perkataan bahasa tubuh ini. Tubuh ini ngomong, sudahlah, berhentilah, capek kau, kan gitu ya, berhentilah. Udah jalan aja nggak apa-apa, udah berhentilah. Itu namanya sudah menyerah dan putus asa. Kalau sudah putus asa dan lemah, tidak akan pernah mencapai garis akhir. Tapi kalahkanlah perkataan lemah dan putus asa itu. Aku bisa. Aku mampu. Aku walaupun kondisi begini, aku lemah, aku bisa. Maka tetap berlari, tapi cuma kecepatannya dikurangi supaya sampai finish. Aku bisa. Jadi jangan sampai lemah dan putus asa kalau kita mencapai garis akhir. Tetap tegar, tetap kuat sampai panggilan surgawi itu tergenapi dalam hidup kita. Amin. Kemudian, bukanlah orang yang mengundurkan diri. Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Begini. Dalam perlombaan lari, ya, itu bisa mengundurkan diri. Berlomba lari 1 km, ini lomba 10 km ya. Ini pada umumnya ada yang mengundurkan diri. Pada umumnya setiap lomba ada yang mengundurkan diri. Pasti ada. Karena disiapkan ambulans. Jadi di kilometer 3 udah capek dia, kilometer 5 sudah capek dia menyerah lah di situ, mengundurkan diri. Pak, pura-pura pingsan kan? Pak tolong. Datanglah ya kan tim ambulans, kasih pernapasan, digotong naik. Itu orang yang mengundurkan diri karena nggak mau lagi, itu apa nggak mau lagi, nggak sanggup lagi, mengundurkan diri. Maka setiap pertandingan itu ada ambulans. Pertandingan lomba lari disiapkan ambulans bagi yang mengundurkan diri. Bahkan disiapkan pick up, naik ke atas pick up, mengundurkan diri, dan itu nggak masuk hitungan. Tidak masuk hitungan peserta. Jadi janganlah kita menjadi orang yang mengundurkan diri. Artinya dalam iman Kristen tidak ada yang mundur, maju terus. Amin. Selanjutnya yang ketiga, terakhir. Nah, ada kata, aku telah memelihara iman. Saudara, memelihara iman itu mudah atau sulit? Mudah dalam Tuhan, sulit menurut daging. Ya, bagaimana memelihara iman? Mengikuti pertemuan ibadah. Itu namanya melatih iman kita. Janganlah engkau biasakan. Coba buka dulu satu ayatnya nih. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Ayat ini Bapak Ibu Saudara mengingatkan kita supaya kita kuat iman kita. Amin. Janganlah kita menjauhkan. Iya. Pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin ada kata giat menjelang, itu memelihara iman. Jangan kita menjauhkan. Siapa menjauhkan? Dibiasakan oleh beberapa orang. Ada beberapa orang biasa. Sudah biasa, nggak merasa terusik, tidak merasa tertuduh kalau tidak mengikuti ibadah. Hanya cukup mengatakan, hanya hari Minggu aku ibadah. Sekali lagi, saya tidak mengatakan karena faktor kerjaan, tidak. Tapi bisa datang, bisa hadir. Ya. Kemudian, semakin giat melakukannya. Kenapa semakin giat? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan mendekat. Menjelang sampai akhir garis finish. Maka semakin giat, maka iman kita pun terpelihara. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua. Nah, selanjutnya yang kedua. Kembali ke gambar. Nih, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Memelihara iman itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, ya.
bertekun pengajaran rasul-rasul, bertekun berdoa. Kenapa kita harus bertekun pengajaran rasul-rasul? Supaya kita mengerti firman Tuhan. Makanya gereja kita mengadakan KPA setiap Jumat ya, setiap Jumat. Memang ya kita di sini menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara kalau ibadah hari Jumat itu Bapak Ibu ya kami aja hadir. Maka selalu disarankan berilah waktu untuk datang dalam ibadah KPA. Supaya apa? Melatih iman kita, memelihara iman kita. Haleluya. Kemudian bertekun dalam membaca Alkitab. Dalam 1 Timotius 4 ayat 13 mengatakan bertekunlah membaca kitab-kitab suci. Bukan hanya baca kitab, tapi baca kitab-kitab suci. Bertekun itu artinya berarti dari awal sampai finish. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Tamat Kejadian, tamatlah Keluaran. Tamat Keluaran, tamatlah Ulangan. Hari ini, bulan ini masih kitab Amsal. Tamat nanti Amsal, lanjut lagi kitab Pengkhotbah, lanjut lagi kitab yang lainnya sampai tamat. Itu artinya bertekun. Jadi kalau nggak tamat-tamat tidak bertekun. Bagaimana mau tamat SD kalau pelajaran tidak selesai? Bagaimana bertekun membaca Alkitab? Kalaupun nggak pernah membaca Alkitab, Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin bisa tamat? Bertekun itu tamat. Haleluya. Begini maksud saya. Ada hamba Tuhan, kuat doanya. Oke? Kuat doanya. Lemah membaca Alkitab. Apa yang terjadi? Suka lu buat-buat. Suka lu buat-buat. Orang yang namanya menganggap super rohani. Pada umumnya begitu. Suka namanya sesuatu spiritual yang spektakuler. Profetik gitu. Suka hal demikian. Ya, doanya kuat, firman tidak kuat, gampang disesatkan. Gampang disesatkan. Saya sudah banyak menyaksikan ya, orang-orang yang kuat berdoa, teman-teman saya, gampang juga disesatkan. Ikut Yahweh Isme, ikut Jesus Only, ikut ajaran yang lainnya, ikut mudah kali. Jadi kalau kuat doa, kuat firman. Amin. Bagaimana kuat firman? Baca firman Tuhan itu, baca. Kuat doa, kuat firman, gak bisa diombang-ambingkan. Tapi ada orang kuat baca firman, tidak kuat doanya, ini disebut ahli Taurat, Farisi. Kuat baca firman, kuat logos. Jadi harus imbang, amin. Kuat membaca firman, kuat berdoa, tidak bisa diombang-ambingkan dan nggak bisa disesatkan, amin. Nah, setia memikul tanggung jawab pelayanan. Dalam Matius 25 ayat 3, memelihara iman itu, ini memikul tanggung jawab. Kita semuanya punya tanggung jawab. Di sini berbicara tentang 5 talenta, 3 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Maka dikatakan yang masuk kerajaan surga, sabaslah hai hambaku yang setia dan bertanggung jawab. Masuklah dalam kesukaan yang besar. Hai hambaku yang tidak setia, kan begitu. Diminta pertanggungjawabannya. Semua kita punya kemampuan, semua kita punya talenta, diminta pertanggungjawaban satu persatu dari kita. Yang satu mengatakan aku sudah menyelesaikan talentaku 1. Yang 2 mengatakan aku sudah selesai menyelesaikan 2 talentaku. Yang 3 mengatakan aku sudah selesai. Yang 5 aku sudah selesai. Ternyata ada yang menyembunyikan. Yang 1 menyembunyikan dan dia berkata, aku ini Tuhan gak ada apa-apanya, aku ini gak bisa, aku ini gak mampu, aku ini gak ada apa-apanya. Maka Tuhan mengatakan, enyahlah engkau sekalian pembuat kejahatan. Artinya untuk memelihara iman, kalau kita tidak setia memikul tanggung jawab pelayanan, maka dituntut Tuhan dan tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Campakkanlah, kata Tuhan, campakkanlah ke tempat perapian itu. Maka talenta kita, kemampuan kita untuk memelihara iman kita, lakukan itu. Yang 1 tidak minder terhadap yang 2, yang 1 tidak minder terhadap yang 5, yang 5 tidak sombong melihat yang 2, yang 5 tidak sombong melihat 1, karena kita bukan untuk bersaing.
Saudara bisa apa saja di gereja, bisa khotbah, bisa memuji Tuhan, worship leader, bisa musik, bisa sound system, bisa apa saja. Jangan disombongkan. Yang satu mengatakan, aku hanya bisa nyapu, bersihkan gereja. Di mata Tuhan, yang satu itu sama yang 5. Yang satu itu jangan merasa minder, aku berjuang memelihara imanku. Yang 5 juga jangan cakap sombong. Mau 5 kemampuan kita, mau 2 kemampuan kita, mau 3, jangan rendah diri dan jangan memegahkan diri. Amin. Tuhan minta setia memikul. Kalau 1 dipikul, setialah pikul 1. Kalau 2 dipikul, setialah 2. Kalau 5 dipikul, setialah 5 dipikul. Maka itulah disebut memelihara iman. Amin. Jadi kesimpulan Bapak Ibu Saudara-saudara, 3 hal yang harus kita perbuat dalam pertandingan iman. Yang pertama, kita harus mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Kemudian dalam pertandingan itu kita harus mencapai garis akhir, jangan di tengah tapi sampai finish. Dan yang ketiga, mari bersama-sama kita memelihara iman kita. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.